Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdan Fadilah dari kelas ME 2D jurusan Teknik Mesin. Izin memperkenalkan diri untuk tugas matematika teknik. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang definisi apa itu diferensial. Definisinya adalah taksiran perubahan nilai fungsi akibat perubahan kecil pada variabelnya. Untuk diferensial itu sendiri yang baku ada 13 bentuk. Yang pertama, Y sama dengan A. Diturunin Y aksen sama dengan 0. Karena ini hanya ada angka, jadi turunannya hanya 0, tidak ada variabel X-nya. Untuk bentuk kedua, Y sama dengan AX, yang dimana X itu variabel, maka turunannya A itu sendiri. Contohnya kayak gini. Kalau yang nomor 1, Y sama dengan 20, turunannya Y aksen sama dengan 0, karena dia nggak ada variabel X nya. Sedangkan yang nomor 2, Y sama dengan 2X pangkat 5, karena ada variabel X ya, dia ada nilainya. Y aksen sama dengan 2 dikali 5 X. Kalau 2X sendiri hasilnya turunnya 2. Kalau yang contoh ini, yang nomor 3, Y sama dengan AX pangkat N, turunannya Y aksen sama dengan AN dikali X N pangkat N-1. Seperti ini. Y sama dengan 2X pangkat 5, turunannya Y aksen sama dengan, karena bentuknya seperti ini, seperti nomor 3, 2 dikali 5 X pangkat 5 min 1. Jadi 2 kali 5 10, X pangkat 5 min 1 jadi 4. Hasilnya ini. Untuk bentuk keempat, hasilnya saya sebutin dulu ya. Bentuk keempat, Y sama dengan EX, turunannya Y aksen sama dengan EX juga. Karena ini untuk bentuk yang ini hasilnya tetap E pangkat X, tidak ada yang lain. Untuk nomor 5, Y sama dengan A pangkat X, karena ini bentuk untuk yang len, turunannya ya akan sama dengan A pangkat X dikali len. Contohnya seperti ini Y sama dengan 5X, ini bentuknya sama seperti yang nomor 5. Y sama dengan 5X, turunannya Y aksen sama dengan 5X len 5. Jika kamu cari aja len 5 di kalkulator berapa, hasilnya 5 pangkat X masih, dan len 5 nya itu berapa? 1609, 1,609. Untuk ke-6, Y sama dengan len X, turunannya Y aksen sama dengan 1 per X. 7, bentuk 7, Y sama dengan A log X, turunannya Y aksen sama dengan 1 per X dikali len A. Bentuk yang ke-8 sampai ke-13, Y sama dengan sin X, turunannya Y aksen sama dengan cos X. 9, Y sama dengan cos X, turunannya Y aksen sama dengan min atau negatif sin X. Nomor 10, Y sama dengan tan X, turunannya Y aksen sama dengan sec pangkat 2X. Nomor 11, Y sama dengan cosec X, turunannya Y aksen sama dengan min negatif cosec dikali kotangan X. Nomor 12, Y sama dengan secant X, turunannya Y aksen sama dengan secant X dikali tan X. Nomor 13, Y sama dengan kotangan X, turunannya Y aksen sama dengan negatif kosekan pangkat 2X. Ini di sini untuk example dari bentuk-bentuk ini untuk bentuk yang pertama hasilnya 0. Ini yang bentuk kedua tadi jelasin. Bentuk kedua dan ketiga ini untuk bentuk yang ini contohnya seperti Y sama dengan 10 per X pangkat 6. Turunannya, karena ini per, tinggal kita naikin pindah ruas, karena pindah ruas jadi negatif, jadi 10 dikali negatif 6 negatif 60. Ini masih pakai cara bentuk yang ketiga.
negatif 6 dikurang negatif 1, jadi negatif 7. Hasilnya seperti ini. Untuk yang tadi belum, contoh yang nomor 6, y sama dengan ln x turunannya y akan sama dengan 1 per x. Ini contohnya, y sama dengan ln x turunannya y akan sama dengan 1 per x. Udah itu aja. Selanjutnya untuk aturan rantai. Selanjutnya untuk aturan baku dan aturan rantai. Aturan baku adalah perbedaannya variabel x, sementara aturan rantai variabel selain x, kombinasi dari x atau komposisi dua fungsi atau lebih. Aturan baku dan aturan rantai ini salah satu contohnya. Pertama, y sama dengan e pangkat x turunannya y sama dengan e pangkat x, tetap kayak fungsi bentuk tadi. Ini aturan rantai yang aturan baku yang ini, y sama dengan e2x turunannya y sama dengan 2 dikali e2x. 2 nya dari mana? Dari sini diturunin, karena ini mirip kayak gini x, berarti ini tetap e2x kayak awal. Untuk yang kedua, y sama dengan e pangkat 10x pangkat 2 turunannya y aksen sama dengan 20x, karena 20 dari mana? Karena 10 dikali 2, 20x dikali yang sebelumnya, karena bentuknya seperti ini, masih tetap. Jadi 10x pangkat 2 nya dikaliin dengan hasil yang perkalian 10 kali 2, jadi seperti ini. Yang ketiga, y sama dengan 2e 5x pangkat 5x tambah 6, sama aja yang kayak tadi, konsepnya mirip. Turunannya y aksen sama dengan 5 dikali 2e 5x tambah 6. 5 dari mana? Dari sini, 5 kali 2 10e 5x tambah 6 kayak tadi mirip. Yang keempat, y setengah y sama dengan setengah e pangkat 4x 4x pangkat 2 tambah 6x ini 8. Caranya mirip kayak tadi. Turunannya 8x tambah 6 dikali, karena caranya mirip yang tadi, 8x nya dari 4 kali 2 dilanjutin x tambah 6 dari yang ini dikali setengah sama yang dari tadi kayak gini, mirip yang atas. Hasil akhirnya jadi seperti ini, 4x tambah 3 hasil dari perkalian setengah dari ini 4x pangkat 2 tambah 6x negatif 8. Untuk yang aturan baku yang selanjutnya, y sama dengan sinus x turunannya y aksen sama dengan kosinus x. Untuk rantainya, y sama dengan sinus 2x, contohnya sinus 2x turunannya y aksen sama dengan 2 kosinus 2x, 2 nya dari sini. Sinus kosinus 2x yang sama kayak gini turun, karena emang sinus turunannya sinus itu kosinus, jadi seperti ini, mirip yang aturan rantai baku yang ini. Untuk yang terakhir, y sama dengan ln x turunannya y aksen sama dengan 1 per x. Yang rantainya y sama dengan ln dalam kurung 2x turunannya y aksen sama dengan 2 dikali 1 per 2x. Mirip yang ini, tinggal dibuat saja karena 2x dari sini. Oke, selanjutnya operasi diferensial. Yang pertama, y sama dengan k dikali fx. K sama dengan konstanta. Kalau jika k sama dengan konstanta, k aksen sama dengan k kali f x. Example, y sama dengan
3 dalam kurung X pangkat 2 tambah 2. Sedikit kita dipecahin dulu, sederhanain dulu. 3 dikali X pangkat 2 jadi 3X pangkat 2, 3 dikali 2 6. Ini udah jadi ini, kita turunin aja langsung. 3X pangkat 2, 3 dikali 2 6. 6X tambah 6 nggak ada variabel X nya jadi 0, jadi 6X doang jawabannya. Untuk yang kedua, Y sama dengan U ditambah V sama dengan U aksen tambah V tambah atau kurang V aksen. Contohnya Y sama dengan 3X per 4 per U dikurang 2 kosinus X per V. Langsung saja turunin. 3 dikurang dalam kurung negatif 2 sinus X sama dengan 3 tambah 2 sinus X. Yang ketiga, perkalian. Y sama dengan U dikali V, turunannya U dikali V aksen tambah U aksen dikali V. Contohnya Y sama dengan dalam kurung 2X tambah 5 dikali dalam kurung X tambah 3. Langsung diturunin. Turunannya 2 dalam kurung X tambah 3 ditambah 2 tambah 15. Selanjutnya 2X tambah 6 ditambah 2X tambah 5. Langsung hasil akhirnya 4 sama dengan 4X tambah 11. Untuk yang terakhir, pembagian. Y sama dengan U per V. Ininya Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen per V pangkat 2. Contohnya, contoh soalnya 2X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan 2 dalam kurung X tambah 1 dikurang dalam kurung 2X tambah 3 dikali 1 per V pangkat 2 X tambah 1 pangkat 2 karena V nya tambah 1. Langsung hasilnya 2X tambah 12 dikurang 2X min 3 dikurang 3 per X pangkat 3 ditambah 2 X tambah 1. Langsung hasil akhirnya negatif 1 per X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Oke. Untuk teorinya, permasalahan sehari-hari. 2. Menggunakan model matematis dan menemukan solusi. Step-stepnya untuk mencari aplikasi harga ekstrim. Pengaplikasiannya dengan teori harga ekstrim. Pertama, nyatakan besar yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan. Contohnya volume atau V. Kedua, nyatakan besaran tersebut dalam satu variabel bebas. Contohnya V sama dengan X. Dan yang terakhir, selesaikan dengan teori harga ekstrim. Untuk contoh soalnya, pertama, selembar plat berbentuk persegi panjang berukuran 24 x 9 dm pada keempat ujung-ujungnya dipotong bujur sangkar kecil-kecil berukuran sama seperti ini. Lalu sisi-sisinya dilipat kertas sehingga dilipat ke atas sehingga membentuk kotak terbuka tidak tertutup berlubang. Tentukan ukuran kotak PLT sehingga kapasitasnya maksimal. Hal pertama yang kita ubah dulu menjadi operasi. V sama dengan PLT P kali L kali T. Jelas seperti ini. Sama dengan 24 dikurang 2X karena sininya disebutin kalau di sini tuh 2X P min 2X
Lalu kita masukin aja 24 min 2x, terus 9 dikurang 2x, dan yang t-nya itu x karena belum diketahui. Lanjut kita kaliin, jadi 216 dikurang 18x dikurang 48x ditambah 4x pangkat 2, lalu semuanya dikali x, jadilah 4x pangkat 3 216x dikurang 18x pangkat 2 dikurang 48x pangkat 2 dan ditambah 4x pangkat 3. Lalu kita ditambahkan 18 dengan 48, jadi 4x pangkat 3 dikurang 66x pangkat 2 ditambah 216x. Kita turunin aja, V-aksen sama dengan V-aksen sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 132x tambah 216 sama dengan, kita sederhanain, x sama 2 dikurang 11x tambah 18 ya. Pertama-tama step-step untuk harga ekstrim kan udah kita cari nih turunannya. Lanjut kita cari titik nol ya, dicari nih pakai yang di ini, yang turunan tes, yang turunannya x pangkat 2 dikurang 18x tambah 18 sama dengan 0. Ditemukanlah titik nol lah antara x sama dengan 2 dan x sama dengan 9. Kita nggak tahu nih antara dua angka ini mana maksimal mana minimal, mana maksimum mana maksimum mana minimum. Nah kita cari dari sini. Uji coba F2 pakai yang ini 108 ini, pakai yang cara ini. Oh iya, ide di sini kita dibagi dua dulu. Jadi kesininya 2x pangkat 3 33x pangkat 2 ditambah 216 dibagi 2 jadi 108x. Kita uji coba di sini karena ini udah sederhana dari ini. Jadi 2 dalam kurung 2 pangkat 3 yang tadinya x, jadi dikurang 33 2 pangkat 2 tambah 108 2, jadi hasilnya 2 kali 2 pangkat 3 2 pangkat 3 2 kali 2 4 kali 2 8 2 kali 8 16 kurang 33 dikali 2 pangkat 2 2 kali 2 pangkat 2 2 kali 2 4 kali 2 8 33 kali 8 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah itulah dikurang 132 tambah 216 108 dikali 2 sebenarnya 100. Untuk yang 9 F9 sama dengan sama kayak tadi, bedanya angkanya diubah jadi 9 9 pangkat 3 kurang 33 9 pangkat 2 ditambah 108 hasilnya 1990. Hasil dari 2 9 pangkat 3 dan 2673 hasil dari 33 9 pangkat 2 ditambah 972 dari hasil 108 dikali 9, hasilnya negatif 243 dari penyebelahan ini. Dari penyebelahan 1998 dikurang 2673 ditambah 972 243. Karena udah ada hasil lah, F2 sama dengan positif, F9 sama dengan negatif, jadi yang maksimal 2 dan minimal 9. Kita langsung bentuk grafiknya seperti ini. Lanjut dilanjut soal tadi, karena X dari hasil yang tadi kita udah hitung dicoba F2 dan F9
X sama dengan 2 maksimal karena nilainya positif, dan X sama dengan 9 nilainya minimal karena nilainya negatif. Oke, langsung kita masukin saja. V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan 24 dikurang 2X. Ini dari penjumlahan yang tadi, formula yang tadi. Kita langsung hitung saja untuk mencari PLT nya. P2 sama dengan 24 dikurang 2 X sama dengan 2. Jadi ini 2, hasilnya 20. Ini P nya. L nya L2 sama dengan 9 dikurang 2 dikali 2, hasilnya 5, dan X nya itu 2 ya. Jadi P nya 20, L nya 5, T nya 2. Sekian, terima kasih.